Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan fokus berbicara tentang penuh tantangan, tetapi pasti ada harapan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan firman Tuhan kali ini diambil di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhanlah akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi timpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada diri sendiri pemberitaan Injil itu menjadi suatu pelayanan yang sering dihindari oleh orang Kristen, kan? Orang Kristen seringkali mengelak kalau disuruh penginjilan, apalagi kalau ke desa-desa ya. Di gereja saja kalau ditunjuk pelayanan, aduh jangan saya nih, jangan saya, dia aja, utuslah dia saja Tuhan, jangan saya, gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, banyak dalih untuk membenarkan kelalaian kita sebagai anak Tuhan sebenarnya. Hasil yang tidak langsung tampaknya harga yang dibayar begitu mahal, resiko besar yang dihadapi membuat orang enggan untuk memberitakan firman Tuhan, kan? Objek pelayanan yang tidak dikenal, daftar ini bisa masih diperpanjang, membuat alasan supaya kita melalaikan pemberitaan Injil. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Jika pemberitaan Injil saja sudah sedemikian rupa diabaikan, bagaimana dengan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala? Apa yang dilakukannya? Seperti pengkhotbah bilang, menjaring angin. Ya, tadi kayaknya sia-sia gitu loh. Buat apa sih Tuhan? Cari tempat pelayanan yang nyaman-nyaman saja, gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, pengorbanan yang diberikan seperti kebodohan, gitu ya. Mereka yang pernah melakukan penginjilan dalam situasi seperti ini pasti memahami betapa rumit gejolak di dalam hati, ya. Kasih yang besar yang ingin kita ceritakan, kasih Yesus itu seakan-akan bertepuk tangan. Bukan bertepuk tangan loh. Bertepuk sebelah tangan, begitu ya. Belas kasihan dibalas kekecewaan. Bahkan kadangkala kemarahan menguasai perasaan. Ya, seorang penginjil, seorang pengkhotbah sering tahu ya medan-medan seperti ini kadangkala kita lalui. Inilah yang dialami oleh Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan memanggil untuk melakukan suatu pelayanan yang tidak menyenangkan. Kalau kita dipanggil pelayanan sesuatu yang menyenangkan, gerejanya sudah besar, terus fasilitasnya semua ada,
siapa yang nolak gitu ya, semua mau. Tapi kok ditempatkan yang tidak nyaman, ini biasanya orang cenderung menolak karena ketidaknyamanan. Yesaya dipanggil Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Bapak Ibu Saudaraku, tantangan sudah terbayang di depan, penolakan menjadi keniscayaan, bukan? Pelayanan yang penuh tantangan, pasti ada harapan, tetapi tidak segampang yang dikira tentunya, ya. Kesedihan Yesaya untuk melayani mendahului pengetahuannya tentang pelayanan, apa yang harus dia lakukan. Demikianlah sikap yang benar. Ketertundukan pada panggilan tidak boleh ditentukan oleh kenyamanan sebuah pelayanan. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih ladang pelayanan, ya. Ketaatan mendahului perencanaan. Ternyata kalau kita mempelajari Yesaya 6, Tuhan sudah menyiapkan sebuah tugas yang super berat bagi Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia diutus kepada bangsa ini. Yesaya 6 ayat 9a, yaitu bangsa Yehuda. Ya, bangsa ini terkenal dengan kejahatannya dan kebebalannya, kan? Sudah lama mereka memberontak kepada Allah. Para pemimpinnya begitu korup. Wah, itu gini ya, rakyat terbiasa dengan beragam dosa. Begitu berdosanya sampai Tuhan sendiri menyamakan mereka dengan para pemimpin Sodom dan Gomora. Ya, objek pelayanan seperti ini jelas bukan sebuah tantangan yang gampang. Ini tantangan yang serius, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang dialami Nabi Yesaya kala itu. Lebih jauh, berita yang harus disampaikan oleh Yesaya terlihat tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan dari segi mana ini ya? Ya, baca ayat 9 sampai 10, dia harus berkhotbah. Ini kata-katanya unik, Bapak Ibu. Dengarlah sungguh-sungguh. Ini masih bagus ya. Tetapi mengerti, jangan. Nah loh, maksudnya apa ini Tuhan? Tetapi lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Aduh Tuhan, bingung kepala saya. Tuhan mau ngomong apa kepada bangsa Yehuda saat itu ya? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, terjemahan LAI sungguh-sungguh tepat saat itu, ya, yang kita baca hari ini sudah sangat tepat. Lihatlah, untuk mendengar memang merupakan sebuah ungkapan yang berfungsi untuk memberikan kejelasan, penekanan gitu ya. Sekilas panggilan ini terasa sangat janggal, kan? Begitu janggalnya sampai beberapa penafsir Alkitab menganggap bagian ini mungkin sebenarnya diletakkan di akhir atau di tengah begitu ya. Saking kok janggal gitu deh ya Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya yang menerima saat itu yang mungkin bingung ya. Mereka menganggap mungkin ini refleksi atau evaluasi pelayanan Yesaya. Tapi bukan berita yang ingin disampaikan mungkin. Tapi penafsiran seperti ini sebaiknya kita tolak saja. Karena kita tidak memiliki bukti manuskrip atau salinan apapun yang mendukung ke arah sana tentunya ya. Jika demikian, bagaimana kita seharusnya memahami bagian ini? Mengapa sih ya Tuhan tidak ingin umatnya bertobat? Padahal saat seorang pemberita Injil, pendeta, pengkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tujuannya supaya yang mendengar bertobat, kan? Tapi kasus ini, mengapa Tuhan tidak ingin umatnya bertobat? Kita perlu mengingat betapa parahnya kejahatan bangsa Yehuda saat itu. Mereka disamakan dengan Sodom dan Gomora. Kejahatan tidak lagi ditutup-tutupi. Bebas.
sebebas-bebasnya. Tidak lagi ditutupi rasa takut terhadap Allah, sama sekali tidak ada pada mereka. Sungguh Yerusalem telah runtuh, Yehuda telah roboh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka itu melawan Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka menantang kemuliaan dari hadirat Tuhan. Ya, ini yang susah, Bapak Ibu Saudaraku. Air muka mereka menyatakan kejahatan. Raut wajahnya itu sudah sangat garang mungkin ya. Sudah biasa berbuat jahat, itu sudah ya bagaimana begitu ya. Seperti orang Sodom dan Gomora, mereka terang-terangan menyatakan kejahatan dosanya, tidak lagi malu. Sama juga pada zaman ini kan. Mereka pada zaman sekarang ini yang berbuat dosa justru cerita kejahatannya di medsos. Tambah followernya banyak bukan? Mereka bercerita tentang perzinahannya, justru pengikutnya, pembacanya banyak sekali. Mengumbar aib itu justru menambah follower kalau zaman sekarang. Aneh bukan? Ya, tidak lagi disembunyikan. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Mereka bahkan menantang Allah secara terang-terangan. Seandainya berita Yesaya diubah seperti ini, pasti enak kedengarannya. Dengarlah sungguh-sungguh supaya mengerti, dan lihatlah sungguh-sungguh supaya menanggap. Dengarlah sungguh-sungguh tidak akan mengerti dan menanggap. Jadi, ya, intinya persoalannya bukan terletak pada berita Yesaya, melainkan dosa bangsa Yehuda. Berita Yesaya hanya meneguhkan keberdosaan mereka. Dia sedang belajar bahwa ketaatan dalam pelayanan adalah lebih penting daripada hasil pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun demikian pergumulan Yesaya tetap tidak mudah kan? Mana ada sih seorang penginjil yang ingin yang diinjilinya itu binasa. Ya, kalau saya memberitakan Injil pada hari ini, saya selalu berharap mereka yang mendengar, Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar, hatinya diketuk Allah, dijamah Allah dan bertobat. Dan kala itu Yesaya mungkin ada pergumulan yang besar. Dia sulit banget, sudah tahu nanti yang diberitakan itu tidak membuat mereka bertobat, tapi dia harus menyampaikan. Di situ ketaatan mendahului segala perencanaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kala kita itu ingin sebagai seorang penginjil hasilnya itu wow, fantastik gitu ya. Hasilnya itu ada kurva kenaikan gitu ya. Tetapi ini justru tidak. Kurvanya cus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berita Yesaya hanya meneguhkan keberdosaan mereka saja. Dia sedang belajar, Yesaya sedang belajar ketaatan dalam pelayanan. Lebih penting daripada hasil pelayanan. Dan kalau kita berpikir, Tuhan, kalau aku melayani mereka, kira-kira hasilnya apa ya? Kalau nggak ada hasilnya, saya nggak mau rugi buang-buang waktu. Ingat, Yesaya tidak bilang begitu dengan Tuhan. Walaupun demikian, pergumulan Yesaya tetaplah tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Dia pasti menyadari keberdosaan Yehuda, tetapi bukan dia sendiri. Sama berdosanya dengan mereka. Ya mungkin Yehuda berpikir, maksud saya, Yesaya mungkin berpikir, loh, Yehuda berdosa, kok Tuhan gak ampuni ya? Nah, saya juga berdosa, tapi saya diampuni. Nah, di mana letak keadilan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, kalau Tuhan berkenan menyucikan dosanya dan melepaskan dia daripada kebinasaan, pertanyaannya mengapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama kepada bangsa Yehuda? Ya, persoalan ini sukar untuk dijelaskan secara tuntas. Itulah hakikat dari anugerah Allah. Tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita protes, ya. Tidak pantaskah bangsa Yehuda untuk diselamatkan? Ya, pertanyaannya ini yang bisa jawab Tuhan. Kita nggak tahu mengapa
apa Bapak Ibu Saudaraku? Tidak pantas untuk didapatkan oleh siapapun tanpa syarat. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, kita ini orang berdosa kan? Sama seperti bangsa Yehuda, kita juga orang berdosa. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, kalau kita diselamatkan, kalau kita diampuni, itu suatu anugerah. Bukan berarti dia tidak suci, kita lebih suci. Kita kudus, dia tidak kudus, najis dan sebagainya. Tidak, ini adalah ketetapan Allah. Allah menimbang segala sesuatunya. Anugerah keselamatan diberi kepada siapa Allah ingin memberinya. Ya, puji nama Tuhan. Memang tidak bisa diprediksi dalam hal ini. Bagi yang tidak menerima anugerah, mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, kan? Kesulitan Yesaya tidak berhenti pada objek pelayanan yang begitu bebal saat itu. Dan berita yang janggal saja, dia juga harus menghadapi durasi pelayanan yang panjang. Ya Bapak Ibu Saudara, udah sehari, 2 hari gitu ya. Saya kalau misalnya mengajar di kelas gitu ya, kalau misalnya siswanya rame, ya saya kan gak suka ya. Saya ingin siswa saya duduk tenang mendengarkan saya mengajar. Tetapi kok suasananya begitu rame, guru ini kadang-kadang marah. Enggan, sampai kapan anak-anak ini berubah? Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia juga harus menyadari bahwa durasi pelayanannya yang panjang itu kadangkala membuat sesak di hati, pikiran jenuh, stres dan sebagainya. Ya, berada di tempat yang tidak nyaman itu adalah satu hal, ya kan? Bertahan di sana sampai lama itu hal yang berbeda. Itulah yang dialami Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau hari-hari ini pelayanan Anda kok terasa tidak nyaman gitu ya. Ada onak dan duri. Sampai kapan Tuhan? Ya, kok durasinya panjang banget Tuhan? Penderitaan ini sampai kapan Tuhan? Mengapa durasinya panjang sekali? Pertanyaan sampai berapa lama ya Tuhan? Yesaya 6 ayat 11a itu tidak boleh kita pahami sebagai penolakan. Ini hanyalah ungkapan jujur yang lahir dari pergumulan hati. Ya, sebagai seorang keturunan Abraham, dia pasti bangga mencintai bangsanya. Nasionalismenya begitu tinggi, mencintai bangsanya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, dia pasti ingin melihat hasil yang positif dari pelayanannya. Itu wajar, ya. Makanya dia bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Ya, jawaban Allah tampaknya tidak terlalu menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Yehuda akan menghadapi kehancuran demi kehancuran. Ketidaktaatan menghantar kepada kehancuran. Ya, ayat 11b sampai 12, hal ini sesuai dengan peringatan Tuhan yang dahulu kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, di Ulangan itu ya kalau kita membaca. Bahkan ketika jumlah mereka hanya tersisa 1/10, mereka masih akan dihancurkan. Sekali lagi ayat 13a. Aduh, miris ya. Sekali lagi Tuhan sedang mengajarkan sebuah poin penting kepada Yesaya. Ketaatan dalam pelayanan adalah lebih penting daripada hasil pelayanan. Apa yang diminta Tuhan dari dia adalah ketaatan. Sulit Tuhan, taat. Kalau situasinya nyaman, baik-baik saja, taat itu gampang Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di tengah persoalan yang tiada hentinya, anak sakit, pelayanan, dikritik sana, dikritik sini, ya dapat penekanan dari majelis atau dari sinode dan sebagainya. Pasti itu membuat frustasi kan? Tetapi ternyata cara Tuhan menilai pelayanan seseorang itu berbeda dengan cara dunia. Bagi Tuhan bagaimana melayani itu jauh melebihi apa yang dihasilkan. Jadi
perkara hasil itu urusan Tuhan. Jadi jangan kalau orang itu bertobat itu karena saya. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Tujuannya kita ya disuruh khotbah apa ya? Sampaikan isi hati Tuhan. Masalah hasil urusan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap hati yang mendengar. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Cara dunia dengan cara pandang Allah tentulah berbeda. Ya, pelayanan yang berpengharapan itu seperti apa? Hukum bukan tujuan, hukuman itu bukan tujuan, berita yang menyesatkan bukan akhir dari sebuah perjalanan hidup. Di ujung jalan sudah disiapkan pengharapan oleh Tuhan. Jalan yang sukar diganti dengan jalan yang lapang. Kehancuran ditukar dengan pemulihan. Puji nama Tuhan. Itulah cara kerja Allah kita. Puji nama Tuhan. Tetapi ingatlah sekali lagi, cara kerja Tuhan tidak instan, tidak sesuai keinginan kita. Dia buat jalan saat tiada jalan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Di mata manusia situasi bangsa Yehuda terlihat begitu buruk, semakin buruk. Mengapa? Ya karena bangsa Babel akan segera datang dan mengalahkan mereka. Bukan sekedar mengalahkan, mereka juga akan menghancurkan Yerusalem dan bait Allah saat itu. Semua penduduk yang punya potensi dan kekuatan diangkut ke dalam pembuangan. Semua manusia ujung dari perjalanan tampaknya suatu kehancuran dan kehancuran yang lebih dalam. Akankah bangsa Yehuda ini musnah dan tidak dikenal lagi? Kadang-kadang kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Ya, sama sekali tidak. Sukar bagi manusia. Semakin sukar jalan yang ada di depan, semakin indah pemandangan yang akan disajikan oleh Tuhan. Percayalah, seperti itulah kisah perjalanan kehidupan bersama Tuhan. Hari-hari ini hidup serba sulit Bapak Ibu Saudaraku, serba dipajeki ya sekarang ini ya. Kalau Anda punya tanah yang terbengkalai 3 bulan saja bisa menjadi milik negara katanya. Ya, semua serba, kalau tabungan 3 bulan saja tidak diisi akan dibekukan. Ya, serba repot zaman sekarang. Hidup semakin sulit. Ya, dapat uang sudah ditunggu-tunggu akhir bulan, tanggal 1 sudah habis untuk bayar utang, Bu. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, semakin sukar jalan yang ada di depan, semakin indah Allah akan menunjukkan di mana letak jalan keluarnya. Bersabarlah. Di tengah tantangan yang besar, ada pengharapan bersama Tuhan. Yang pasti Anda harus belajar taat. Ya, taat akan firman Tuhan, bukan taat karena keinginan kita sendiri alias ngeyel, tetapi taat akan firman Tuhan. Begitu ya. Allah berkuasa untuk memulihkan bahkan dari puing-puing kehidupan. Ketika pokok, cabang, ranting dan dedaunan tidak ada lagi, itu tidak berarti sebuah pohon mengalami kematian, bukan? Masih ada tunggul. Dari tunggul itu akan muncul sebuah tunas, biji yang kudus. Allah akan memulai semuanya dari sesuatu yang kecil. Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang kecil itu kelihatannya kok gak mungkin ya Tuhan. Tuhan gak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku, saya memulai penginjilan di YouTube ini bermula dari saya mohon like dan subscribe kepada teman-teman, saudara seiman, saudara yang saya kenal ya. Dari 1, 2, sekarang puji nama Tuhan sudah 1002. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dari yang kecil Tuhan tambahkan. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk doanya. Supaya pemberitaan firman Tuhan seterusnya dan sampai selamanya terus bisa dinikmati dan terus membawa kita kepada ketaatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Allah berkuasa untuk memulihkan. Percayalah, dari hal yang kecil Allah akan bekerja. Sesuatu yang kecil seperti tunas merujuk pada Mesias futuris dari keturunan Daud. Tunggul di sini adalah tunggul Isai, ayah Daud. Mesias sudah disiapkan,
Bahkan sebelum kehancuran datang, Allah tidak pernah dikagetkan. Semua berada dalam kedaulatannya yang maha sempurna. Sang Kristus, sang anak Daud, Matius 1 ayat 1, menjadi kegenapan sempurna dari nubuatan Yesaya. Dia datang untuk menjadi raja segala raja. Kadang orang salah mengira kalau Yesus datang yang miskin semua jadi kaya semua, konglomerat semua, tidak ada orang miskin begitu ya. Anda salah ya Bapak Ibu Saudara, kerajaannya jauh lebih besar daripada bangsa manapun juga yang ada di dunia ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ingat, di tengah tantangan yang besar ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin anak-anakmu nakal, sulit dikendalikan, suka memberontak, suka minum-minum, suka berjudi online, suka narkoba, suka seks bebas. Orang tua kadang-kala sudah kalau orang Jawa bilang diwaneni oleh anak ya. Dikatakan cerewet, undang matilah ya dan sebagainya. Kadang-kadang sakit ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi percayalah bahwa tantangan yang besar yang ada, yang harus kita hadapi, ada pengharapan karena Tuhan beserta dengan kita. Ya, Yesaya mungkin tidak sempat menyaksikan buah pelayanannya selama hidupnya. Dia mungkin hanya sempat melihat kehancuran demi kehancuran. Dia mungkin belum melihat tunas itu muncul, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun demikian, dalam kedaulatan Tuhan semua pemberitaan tidak akan sia-sia. Ingat, firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia. Mungkin saat kita menyampaikan firman Tuhan kita didera, dicela, dihina, dikatakan kitabnya palsu, dan sebagainya. Pokoknya kita bersyukur saja kepada Tuhan. Harapan jauh lebih panjang daripada kisah kehidupan sang pelayan. Kita ini seorang pelayan Tuhan. Hasil itu milik Tuhan. Yang penting taat. Kita disuruh apa ya berangkat. Disuruh melayan pujian ya kita layani dengan baik. Disuruh kolektor, bagian petugas kolektor, ya jalankan dengan sukacita. Disuruh asyir contohnya. Jangan waktu ada Jumat datang kita sibuk ngomong sana, sibuk ngomong sini, sehingga orang yang datang tidak disambut dengan senyum dan sukacita. Lakukanlah tugasmu sebagai asyir dengan sukacita, murah senyum. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat bergabung dalam ibadah kami. Silakan masuk, Tuhan Yesus memberkati. Hatinya ayem yang mendengar dan disapa itu Bapak Ibu Saudaraku. Kehancuran bukan bab terakhir dalam hidup ini. Keputusasaan tidak boleh hinggap di halaman hidup kita. Kelak Tuhan sendiri akan menutup kisah pelayanan kita dengan cinta. Apa yang kau kehendaki pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini saya berdoa buat kita semuanya, kiranya kasih Kristus selalu memberikan kekuatan Anda dalam menghadapi tantangan zaman. Saya tahu tantangan zaman tidak semakin baik, tidak semakin hidup ini tidak semakin indah, semakin penuh tantangan, banyak persaingan bisnis. Ya, tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Kiranya lah kasih Kristus menaungi kita sampai kesudahan zaman. Tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sesuai panggilan Anda. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.